Halo semuanya, kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan akun, pengaturan aplikasi, pengaturan printer. Nah, untuk pengaturan akun, kita langsung klik ada edit owner dan edit password. Nah, edit owner ini mengedit atau mengganti nama ownernya dan mengganti nomor teleponnya jika mau diganti. Jika tidak, maka seperti yang didaftarkan pertama ketika mendaftar aplikasi. Simpan. Berikutnya edit password. Nah, ini untuk password lama itu apa dan password barunya mau apa, itu tergantung pengguna. Nah, saran kami password jangan terlalu panjang sehingga mudah diingat, atau ketika panjang pun passwordnya itu kalau bisa dicatat, jadi tidak sering mengganti password akibat lupa. Jika sudah, disimpan. Berikutnya adalah pengaturan aplikasi. Baik, untuk yang baru download atau baru daftar aplikasi, menu untuk pembayaran aplikasi itu belum muncul. Jadi masih ke hide atau masih tersembunyi. H-3 atau H-2 aplikasi masa trial akan habis, itu akan muncul menu baru yaitu pembayaran aplikasi. Nah, ketika diklik maka akan muncul form seperti ini. Nah, untuk menu ini sudah ada penjelasan di video kita yang sebelumnya ya. Jadi silakan ditonton untuk pembayaran aplikasi, caranya seperti apa, biaya bulanannya juga seperti apa, bisa dilihat di video kita yang sebelumnya. Berikutnya adalah pengaturan sistem. Ini adalah form untuk memberikan nama terhadap usaha kita, nama toko, info toko, itu bisa tagline toko, alamat, terus nilai pembuatan transaksi ini mau berapa, silakan dimasukkan, persentase poin member dari akumulasi belanja. Nah, jadi ini perlu dipelajari oleh owner ya. Persentase poin member persen. Kalau nulis 1 berarti 1%. Apabila member nanti belanja 10.000, maka akan tersisihkan 1%-nya untuk poin member. Jadi nanti akan masuk ke tabungan poin member jika persentase poin member ini diisi. Nah, terus ke bawahnya aktifkan sistem poin member. Nanti jika diaktifkan maka seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jika tidak diaktifkan maka persentase poin member ini tidak akan berlaku atau tidak aktif. Ya, ini adalah ada 3 hak akses. Berikutnya adalah edit harga saat penjualan. Nah, jika ini di-off-kan maka tidak bisa mengedit harga ketika melakukan penjualan. Ingat ya, edit harga di sini tidak boleh rendah daripada nilai HPP, harga pokok pembelian. Nah, jadi ketika mau memberikan varian harga yang berbeda terhadap member kita, itu tidak bisa di bawah HPP. Nah, jadi posisinya ini berwarna hijau tua, ini on ya. Kalau warna pink seperti ini itu off. Berikutnya itu adalah hak akses pembayaran tempo penjualan. Nah, ketika ini di-off-kan juga nanti tidak bisa melakukan pembayaran tempo. Jadi ketika ada customer mau belanja, ininya di-off-kan, terus customer tidak bisa melakukan pembayaran tempo. Kalau di-on-kan baru bisa. Berikutnya adalah biaya transaksi QRIS, biaya transaksi edisi dan biaya transaksi edisi X. Ini bisa kartu kredit ya. Jadi bisa ditulis di sini biaya transaksi QRIS berapa. Zona waktu itu untuk wilayah Indonesia bagian barat itu bisa di Asia atau Jakarta ya, itu Ujung Pandang, dan Jayapura itu waktu Indonesia bagian timur. Jika sudah maka tinggal disimpan. Berikutnya adalah pengaturan struk ya, header itu seperti nama toko apa, alamat. Nah, puternya bisa dituliskan terima kasih atas kunjungan Anda. Jadi bisa seperti itu. Berikutnya adalah tanda tangan. Ini tanda tangan, jadi bisa seperti ini. Nanti akan tersimpan otomatis dalam struk ketika struk keluar di penjualan. Jika disimpan maka nanti akan tersimpan tanda tangan ini. Jika dibersihkan maka akan bersih. Berikutnya adalah logo struk. Nah, ini ada hak akses berwarna pink. Ini berarti masih off.
ketika di on kan kita pilih dari mana, dari album. Jadi siapkan dulu filenya, file gambar JPG untuk logo Stroke. Nah, ini di bawah hak akses ada keterangan gunakan logo hitam dan putih. Setiap produsen printer memiliki driver printer yang berbeda-beda, sehingga tidak semua jenis printer dapat mendukung untuk mencetak logo dengan aplikasi ini. Jadi itu dipahami, pertama tulisannya harus berwarna hitam dan putih. Berikutnya, jenis printer yang digunakan itu tidak semua printer support terhadap aplikasi kita. Jadi untuk rekomendasi kami menggunakan Cap Panda PRJ serinya. Baik, yang berikutnya adalah logo PDF. Nah, ini bisa diganti menggunakan logo usaha Anda untuk print PDF. Jika dibuka di website itu bisa print PDF. Dan di sini juga di Android bisa, tetapi tidak bisa langsung koneksi ke printer, kecuali ke printer LX310 atau LX300 dengan kertas continuous 3 ply atau 2 ply. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengaturan printer. Ini ada pengaturan koneksi. Ada hak akses, otomatis Bluetooth off, otomatis membuka cache driver, otomatis memotong kertas bagi printer yang auto cutting atau otomatis memotong kertas. Begitupun dengan otomatis membuka cache driver. Ini jika diaktifkan maka jika menggunakan laci kasirnya cache driver itu bisa nanti otomatis. Berikutnya, aktifkan USB OTG printer. Nah, ini bisa menggunakan jenis printer LX310 atau LX300. Kecepatan cetak OTG printer. Nah, ini kita standarnya 50. Berikutnya adalah otomatis cetak label harga dari scan barcode eksternal. Ini bisa ya jika aksesnya itu diaktifkan. Jika tidak, itu tidak akan muncul notifikasinya. Baik, jika diaktifkan itu bisa digunakan untuk jenis-jenis printer yang saya sebutkan tadi. Pengaturan cetak Stroke. Ini ada dua hak akses, sertakan logo Stroke. Ya, tadi logonya sudah sudah dijelaskan. Berikutnya, sertakan logo Stroke ini jika diaktifkan maka dalam Stroke belanja itu akan muncul logo Stroke. Begitupun dengan nomor urut belanja. Jika tidak diaktifkan maka customer belanja tidak tersedia nomor urut. Nah, ketika ini diaktifkan maka nanti akan berurutan. Panjang karakternya 32, padding diri logo Stroke, margin atas Stroke printer OTG dan margin bawah Stroke printer OTG ini kami sudah standarkan seperti ini untuk ukuran 58. Jika ukuran 88 tinggal lihat video di yang sebelumnya. Ya, jadi ini settingan standar kami itu menggunakan jenis printer Bluetooth 58. Nah, ini pengaturan cetak invoice. Aplikasi ini menggunakan printer Epson LX310 untuk mencetak invoice melalui koneksi USB OTG. Untuk merek lain bisa saja tidak support. Nah, jadi yang kami riset itu menggunakan Epson LX310. Nah, biasanya kendalanya itu di OTG. Nah, OTG-nya jika tidak bisa, coba lagi menggunakan OTG yang lain. Bisa saja OTG-nya yang tidak support. Ya, panjang karakter 86, margin atas 1 dan margin bawah invoice-nya 14. Silakan ini diatur sesuai kebutuhan pengguna. Printer Bluetooth ini jika di-scan, proses koneksi printer Bluetooth. Ini yang pertama, hidupkan dulu printer Bluetooth-nya. Setelah menyala, kemudian buka ke koneksi Bluetooth handphone. Jadi aktifkan dulu Bluetooth-nya di handphone. Langkah ketiga, buka aplikasinya. Kemudian pergi ke pengaturan printer Bluetooth. Nah, setelah ini kita bisa pilih scan. Nanti akan muncul dan tinggal dipilih atau diklik. Maka nanti otomatis ketika proses tadi dijalankan akan terkoneksi ke printer Bluetooth. Baik, demikian
penjelasan mengenai pengaturan akun, pengaturan aplikasi, dan pengaturan printer. Jika ada yang kurang paham bisa chat di customer service kami, dan silakan komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa aplikasi kasir Yai Kios.